Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa pembelajaran jarak jauh melalui Zoom meeting. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini materinya itu tentang praktek ibadah. Ya, kita akan memasuki praktek sholat. Ya, tata cara sholat sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena sholat itu merupakan sebuah kewajiban bagi kita semua. Maka tatkala di antara kita kalau misalnya tidak sholat, maka kita bukan orang Islam. Sebagai orang Islam, syarat yang pertama itu harus selalu senantiasa melaksanakan sholat. Karena sholat itu adalah salah satu kewajiban bagi kita semua. Dan sholat itu merupakan tiangnya agama. Ya, kalau di antara kita misalnya di sini nizar lupa sholat atau sengaja tidak melaksanakan sholat, maka itu hukumnya dosa. Ya. Dan siapa saja di antara kita yang banyak dosanya, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan menjanjikan bagi orang-orang yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Di sini semuanya mau masuk neraka? Otomatis nggak mau, ya. Nah, oleh karena itu, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita baca dulu bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, siswa-siswi SD sedunia kelas 4A, kemarin itu kita, Pak Reis telah menginformasikan untuk menghafalkan tentang takbir intikal. Ya, apa itu takbir intikal? Takbir intikal itu artinya perpindahan dari satu ruku ke rukun yang lainnya. Ya, disunahkan membaca takbir Allahu Akbar. Ya, hadisnya sudah jelas, sudah dihafalkan mungkin ya. Karena Paris informasikan supaya kalian menghafalkan hadisnya. Nah, selanjutnya Paris akan membahas nih tata cara sholat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari mulai doa iftitah, terus doa yang Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, sampai at-tahiyat. Nah, oleh karena itu, silakan siswa-siswi SD sedunia simak videonya yang akan ditayangkan sama Pak Rais di Zoom-nya. Nanti setelah itu, Pak Rais akan coba jelaskan satu-satu ya. Pak Rais akan mencoba jelaskan satu-satu tentang belajar praktik sholat. Ditunggu dulu sebentar, Faris akan share ininya, videonya. Silakan kalian tugasnya cukup melihat videonya saja, ya. Nanti setelah itu akan coba Faris jelaskan. Nah, yang pertama, belajar tentang gerakan sholat. Nah, sholat itu merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Dan sholat itu merupakan tiangnya agama, ya. Tuh, kayak di video ini kita akan melihat tentang pembelajaran sholat, ya. Sholat juga harus khusyuk, ya, tidak boleh main-main. Karena kalau misalnya kita sholat main-main, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, ketika kita hendak sholat, maka harus niat terlebih dahulu. Niat hati ikhlas karena Allah. Niat itu cukup dilapalkan di hati saja. Yang selanjutnya, berdiri tegak. Berdiri tegak bagi yang mampu menghadap ke kiblat. Pandangan matanya kemana? Pandangan mata cukup ke tempat sujud. Nah, Pak Rais lihat sering lihat anak-anak itu ketika hendak mau sholat itu badannya gerak-gerak, ya. Terus pandangannya itu kadang ngelihat ke belakang, ke kiri, ke samping. Tidak boleh seperti itu. Maka tatkala dalam sholat seperti itu, maka sholatnya itu tidak khusyuk, ya. Kalau misalnya sholat kita ingin disebut khusyuk, maka kita harus berdiri tegak, pandangan ke tempat sujud. Ya. Selanjutnya, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu seperti ini. Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga dengan bahu, ya. Sejajar berarti seperti ini, ya. Gitu, ya. Sambil mengucapkan Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Ya. Oke, next. Selanjutnya, nah,
Yang selanjutnya bersedekap, tangan kanan itu meletakkan tangan kanan pada punggung telapak tangan kiri di atas dada dan membaca doa iftitah. Selanjutnya surat Al-Fatihah dan selanjutnya disunahkan untuk membaca surat pendek. Oke. Yang kedua doa iftitah. Allahumma. Nah, doa iftitah itu kayak gini, ya. Doa iftitah itu ada banyak, ada subhanaka, ada Allahu akbar, terus ada Allahumma ba'id baini. Nah, doa yang Faris ajarkan yaitu tentang Allahumma ba'id baini. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini min khotoyaya. Nah, oke, ini ada yang coret-coret, siapa ya? Oke. Yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allah silni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barod. Nah, setelah itu kita langsung membaca Quran surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi setelah beres kita membaca surat Al-Fatihah, baru kita lanjutkan dengan membaca surat-surat pendek. Pak, aku mau surat panjang, boleh ya. Jadi tidak ada larangan untuk kita membaca setelah surat Al-Fatihah itu surat-surat yang panjang, nggak ada larangan. Kalau misalnya kalian mampu membaca surat panjang, boleh ya membaca surat panjang. Sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke, itu dengan catatan tangannya itu tuh di atas yang kiri. Ini kiri ya, ini kiri. Tuh, kayak gini ya. Pandangan kemana pandangan matanya? Ke tempat sujud. Ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan next. Membaca salah satu surat pendek dalam Al-Quran. Boleh Al-Quran surat Al-Ma'un. Di sini para contohkan Quran surat Al-Ma'un ya. Oke. Selanjutnya kita mulai ke setelah membaca surat Al-Ma'un ke ruku. Nah, meratakan punggung dengan leher, kedua tangan memegang lutut. Nah, posisinya itu harus lurus. Kepala, lutut itu harus lurus. Dan tangannya itu megang di lutut. Nah, ada membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli ya. Kan ada yang subhana rabbiyal azim. Nah, kalau pada sini akan mengajarkan tentang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ada contohnya, ada ya. Nanti Paris informasikan anjurannya kenapa harus membaca seperti ini ya. Oke, next. Wa bihamdika Allahumma gfirli. Next, selanjutnya Sami Allah. Nah, itidal nih. Sami Allah, itidal bangun dari ruku, mengangkat kedua tangan seperti pada takbiratul ihram, lihat. Lalu melepas kedua tangan di samping kanan dan kiri membaca Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Cukup sampai situ ya. Selanjutnya ini namanya takbir itidal. Itidal itu bangkit setelah ruku. Selanjutnya sujud. Sujud itu meletakkan kedua lutut dan kaki, dahi, dan ujung hidung di lantai serta merenggangkan tangan dan mengangkat siku. Sikunya diangkat sampai dan membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Bisa subhana rabbiyal a'la ya. Subhana rabbiyal azim atau misalnya subhana rabbiyal a'la kalau misalnya sujud atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, selanjutnya duduk iftiros. Duduk iftiros itu adalah duduk di antara dua sujud dengan cara mengangkat kepala dari gerakan sujud dengan bertakbir, lalu duduk dengan tenang. Allahumma gfirli, doanya warhamni, wajburni, wahdini, warzukni. Sekali lagi, Allahumma gfirli, warhamni, wajburni, wahdini, warzukni. Nah, selanjutnya kita laksanakan sujud lagi.
sujud kembali kalau setelah duduk di antara dua sujud. Doanya masih sama. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya. Itu. Paham ya? Paham ya anak-anak ya? Nah, selanjutnya kita tasyahud awal. Kita mulai ke tasyahud. Duduk di atas kaki kiri dan letakkanlah kedua tangan di atas kedua lutut. Acungkan telunjuk tangan kanan. Ya, jadi diacungkan keduanya. Jangan gini aja karena ini tasyahud awal atau tahiyat awal. Ya, itu sambil baca at-tahiyatu lillah, at-tahiyatu lillah. Wassalawatu watthayyibatu assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus masih ada, kita tunggu ya videonya. Ini duduk tasyahud awal. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Itu. Paham ya anak-anak ya? Jadi ketika duduk tasyahud itu ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Lalu kita membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shollaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah itu setelah membaca tasyahud, tadi ada langsung dilanjutkan dengan sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya seperti apa ini? Nah nanti supaya kalau misalnya yang belum hafal bisa nanti ditonton di video di YouTube. Kama barok ta'ala al Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah ini ada doa tambahan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukri wa husni ibadatika. Itu ya. Kama barok ta'ala al Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Cukup. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang at-tahiyat yang kedua yaitu tahiyatul akhir. Duduk tasyahud akhir, duduk pada rakaat terakhir dengan cara memajukan kaki kiri di bawah kaki kanan. Jadi kaki kirinya dimajukan di bawah kaki kanan, ya. Lalu kita membaca doa tahiyatul akhir. Hampir sama ya. Cuma nanti beda di akhirnya. Doanya seperti apa? At-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Hati-hati nih. Jangan dulu assalamu alaina, tapi assalamu alaika dulu baru assalamu alaina. Nah, selanjutnya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Terus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, setelah ini ya, setelah ini beres, baru kita membaca salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana bunyinya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Terus kama barok ta'ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Cukup sampai situ. Nah, nanti ada lanjutannya. Doa setelah tasyahud ditambah doa keselamatan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, itu ya. Jadi tasyahud itu ada yang awal itu sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Cukup. Nah, selanjutnya ada doa selanjutnya. Nah, selanjutnya salam ya. Assalam, memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri. Yang pertama sampai terlihat pipi kananmu dan yang kedua sampai terlihat pipi kirimu. Oleh orang yang di belakangmu membaca assalamualaikum kanan dulu terus kiri. Nah, para informasikan kalian supaya ketika at-tahiyat itu hati-hati, suka ada yang suka tertukar. Ada assalamu alaina wa ala harusnya assalamu alaika dulu. Setelah assalamu alaika baru assalamu alaina ya. Itu paham ya? Semuanya paham ya?
Coba. Semuanya udah paham? Nah, nanti kalau misalnya ada yang belum paham, silakan bisa tonton di YouTube lagi ya. Tugas kalian, silakan nanti di rumah hafalkan ya, hafalkan praktek yang sesuai dengan video di YouTube tadi Pak Rais ya. Yang doa iftitahnya Allahumma ba'id baini. Terus ketika rukunya juga sama, doanya bukan yang subhana rabbiyal azim ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli ya. Pak, saya mah hafalnya yang subhana rabbiyal azim. Boleh ya, nggak apa-apa, tapi alangkah baiknya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli hafal juga boleh. Ya, lebih bagus itu. Ya. Karena kalau misalnya buat tentang agama itu kita hafal lebih banyak itu lebih bagus. Oke? Paham ya? Jadi tugas kalian silakan coba yang lainnya mohon di-mute dulu ya. Tugas kalian dimohon untuk hafalkan dan coba dipraktekkan tata cara sholat yang telah Pak Rais tayangkan tadi di video ya, sesuai dengan yang video. Silakan dihafalkan, waktunya seminggu lah ya, seminggu. Nanti minggu depan sama Pak Rais akan coba dites satu-satu ya. Nanti ketika UTS itu kalian mempraktekkan tata cara sholat yang telah diajarkan di pembelajaran kali ini ya. Pak, saya lupa lagi Pak, tentang apa misalnya teh. Nanti bisa dilihat di YouTube-nya SD Sedunia. Insya Allah nanti pukul 12 akan di-share linknya. Kalau enggak pukul 3 sore. Insya Allah nanti linknya dikirim. Oke, itu saja yang dapat Pak Rais sampaikan. Ingat ya, pesan Pak Rais itu, kalian ketika di rumah itu jangan nunggu perintah sholat dari orang tua. Ketika mendengar adzan, ketika waktunya sholat, langsung sholat. Ya. Karena sholat itu adalah kewajiban bagi kita semua. Kalau misalnya di antara kita tidak melaksanakan sholat, otomatis jaminannya itu neraka jahanam. Mau masuk neraka? Nadib mau masuk neraka, Dib? Tidak. Aulade mau masuk neraka? Tidak. Coba sampai situ ada pertanyaan? Tidak. Silakan yang mau bertanya boleh. Nggak ada. Cukup ya, paham ya? Jadi tugasnya udah paham ya? Sekali lagi, sholatnya silakan untuk mempraktekkan sholatnya di rumah masing-masing supaya kalian sholatnya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Silakan pahami yang Pak Rais tadi. Pak, saya hafal yang doa iftitahnya yang Allahu Akbar kabira, ya boleh. Ya. Atau misalnya yang Subhana Rabbiyal A'la. Boleh. Pak, saya sudah hafal yang kayak Paris, lebih bagus. Ya, lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena Paris ajarkan dan kalian langsung bisa mencobanya dan kalian bisa langsung mempraktekannya itu. Ya. Karena kita mendapatkan ilmu pengetahuan baru. Belajar itu mendapatkan pengetahuan. Baik itu tentang ilmu pengetahuan ataupun paham ya semuanya ya? Paham ya? Insya Allah pertemuan selanjutnya, kalau misalnya sholat ini udah bagus, kita mulai ke zikir. Ya, karena pembelajaran kali ini itu lebih ke mengulang. Karena Pak Rais lihat ketika praktek ibadah itu masih banyak yang belum hafal nih doa iftitahnya atau atahiyatnya nih, apalagi atahiyat tasawufnya masih belum pada hafal-hafal. Jadi mohon untuk doa iftitah serta tasyahudnya dimohon untuk dihafalkan. Bukan hafal saja. Coba ini suaranya nih berisik. Bukan saja hafal, tapi harus dipraktekkan ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Ya, sehingga kalau misalnya kita mempraktekkan berulang kali, insya Allah tidak akan lupa dan pasti akan hafal terus. Ya, baik itu saja yang dapat Pak Rais sampaikan. Ada pertanyaan tidak? Coba ada pertanyaan nggak? Enggak. Udah paham ya semuanya ya? Kalau yang mau bertanya silakan acungkan tangannya.
Udah paham semuanya ya? Iya. Jadi tugasnya apa? Mohon untuk dipraktekkan ya. Praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan nanti akan dites sama para istri. Jadi gimana dulu waktu ngobrol Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, para Is mau minta dokumentasinya. Silakan bergaya, akan para Is fotokan. Siap, satu. Apa gayanya yang bagus ya? 1, 2, 3. Oke, itu saja yang dapat para Is sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Pelajaran praktek ibadah pada kesempatan kali ini dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Mohon pamit.